Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Masih ingatkah kalian mengenai istilah Korea yang sering digunakan Pak Bambang Pacul? Nah, istilah ini tentu asing buat kita yang belum mengenal apa sih yang dimaksud Korea tersebut. Kenapa Bambang Pacul menggunakan istilah Korea gitu? Dan apa sih maksudnya? Yuk, mari kita gali. Apa penjelasan di balik kata Korea ini yang sering digunakan oleh Bambang Pacul? Dinda sekalian, ya. Kalau Diko sekalian ini pasti selalu mengatakan aku bisa. Adinda sekalian, ada hal yang Diko tidak paham lahirnya sebuah mentalitas pada situasi. Situasi semacam apa Pak Pacul? Korea ini mentalitasnya adalah mentalitas orang yang pernah mengalami kemiskinan relatif ekstrim. Kita bertanya, apakah Mbak Pinka mengalami itu? Enggak kan? Ya enggak lah. Gitu loh. Yang kedua, dari kemiskinan ekstrim itu terjadi perubahan sikap mental. Karena dia akan survival. Jadi Pak Pacul sedang mengajarkan apa sama anak-anak muda. Saya bilang Korea melenteng langkau ke atas. Karena Korea ini dari kelas bawah, maka dia harus melenteng ke atas dengan galah. Nah, jadi yang dimaksud Korea itu yaitu orang-orang yang pernah mengalami kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim itu seperti apa sih? Ya, pada lain kesempatan Bambang Pacul pernah menjelaskan ya, kalau kemiskinan ekstrim itu ibaratnya seperti ketika seseorang mengalami situasi di mana dia tidak tahu kapan dia harus makan. Nah, maksudnya adalah orang tersebut gak punya uang sehingga dia nggak tahu kapan dia bisa makan gitu. Mungkin kalau orang puasa, ya kita tahu ada jamnya, misalkan dia buka jam 4, dia pasti makan di jam 6 sore. Nah, orang yang pernah mengalami kemiskinan ekstrim ini adalah di mana ketika orang tersebut tidak tahu kapan dia harus berbuka puasa gitu. Jadi dia akan menahan lapar sampai dia bisa mendapatkan uang untuk makan. Se-ekstrim itu orang-orang yang dianggap oleh Bambang Pacul itu yang mempunyai mental Korea gitu. Nah, ketika orang tersebut mampu survive dan menjalani kehidupan yang lebih baik, terbentuklah mentalitas Korea tersebut. Orang-orang yang pernah melalui masa kelam itulah yang disebut Korea gitu. Orang-orang tersebut mampu bertahan bahkan menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Nah, biasanya keberhasilan tersebut itu dicapai dengan menggunakan galah yang tepat. Galah yang dimaksud di sini itu adalah orang lain yang bisa dijadikan sebagai batu loncatan ataupun penolong bagi si Korea tersebut untuk melenting mencapai posisi-posisi penting sehingga keadaan ekonominya bisa membaik bahkan menjadi orang yang sangat kaya gitu. Balik lagi, setiap orang pasti memiliki masalah dan apapun masalah tersebut harus bisa kita tanggulangi dengan berbagai cara ya. Itulah orang-orang ini maksud Bambang Pacul ini yang termasuk dalam istilah Korea ya. Nah, jadi orang-orang yang pernah mengalami kemiskinan yang sangat parah dan dia berhasil berjuang dan survive untuk tetap hidup bahkan meraih posisi-posisi penting di negeri ini. Ya, semoga aja kita tidak pernah menyerah walaupun mungkin sebagian kita juga bukan orang yang pernah mengalami kemiskinan ekstrim, tapi tentu saja kita semua pasti mengalami permasalahan yang berat sehingga contohlah orang Korea ini yang selalu berusaha bahkan dalam keadaan yang sangat sulit untuk bisa memecahkan masalah tersebut dan berhasil menjadi orang yang sukses. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai apa arti Korea. See you next time. Salam Korea.